Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Muhammad Rian Sanjani. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu untuk melengkapi tagihan Maksar CPNS 2021 angkatan ke-24 golongan 3 kelompok 2. Nah, tugas individu yaitu presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yaitu di tempat saya di SDN Awalwati Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Sumber Tengah. Ya, jelas berangkat dari saya, kita lanjutkan. Kemudian, nah di sini pra analisis, identifikasi dan deskripsi isu. Di sini saya ada 4 isu yang saya angkat, yang menurut saya ini penting. Yang pertama tentang banyaknya peserta didik yang kurang bijaksana dalam pemanfaatan handphone atau gawai untuk belajar. Yang kedua, isu tentang rendahnya minat baca peserta didik yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam menganalisis kemajuan hasil belajar anak atau peserta didik pada kondisi yang sebenarnya selama pandemi COVID-19. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring yang kurang efektif untuk peserta didik di sekolah dasar, khususnya kelas rendah. Karena kelas rendah itu belum bisa baca ya. Nah, dari keempat identifikasi deskripsi isu ini keempatnya sebenarnya lumayan unik untuk dibahas ya. Nah, karena hari ini saya akan membahas satu saja, saya akan melakukan analisis untuk menentukan mana dari keempat ini yang akan saya pilih. Nah, yang pertama ini saya menggunakan metode analisis USG atau urgent, seriousness, growth, atau biasa disebut mendesak, serius, dan memburuk. Nah, dari keempat ini sebenarnya ada dua yang muncul. Yang pertama itu yang banyaknya peserta didik yang kurang bijaksana memanfaatkan handphone untuk belajar, yaitu ini sangat mendesak. Poin 5, kalau poin 5 itu sangat mendesak atau sangat serius atau sangat buruk, ini menurut saya memang saat ini anak-anak itu kalau nggak ada handphone itu gimana ya gitu. Kemudian yang kedua, rendahnya minat baca peserta didik yang mempengaruhi proses belajar. Nah, ini juga sebenarnya mendesak. Kemudian sangat serius ya, karena ini minat baca, dan ini memburuk sebenarnya, apalagi pandemi sekarang. Nah, kemudian poin ketiga, kesulitan dalam menganalisis kemajuan hasil belajar peserta didik pada kondisi sebenarnya selama pandemi COVID-19. Nah, kalau di sini dari diagram USG ini cukup mendesak, kemudian serius, dan cukup memburuk. Kan dari poinnya itu 3, 4, 3. Kemudian isu yang terakhir, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau BDR atau PJJ daring yang kurang efektif untuk peserta didik di sekolah dasar, khususnya kelas rendah. Kelas rendah tadi itu belum bisa membaca, sedangkan untuk membaca itu harus duduk ditemani di sampingnya. Nah, ini juga cukup mendesak, cukup serius, dan cukup memburuk sekarang. Nah, karena ini dari poin dari tabel ini kan dari keempatnya ini ada 9, 10, 13, dan 15, maka dari tabel ini saya akan membahas yang 15 itu, yaitu banyaknya peserta didik yang kurang bijaksana memanfaatkan handphone untuk belajar. Ya, kita lanjut. Nah, ini analisis diagram fishbone ya namanya. Analisis diagram fishbone, di sini saya mencantumkan penyebab dan akibat. Nah, kemudian cara mengatasinya juga.
Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang penyebabnya. Penyebab peserta didik yang kurang bijaksana dalam memanfaatkan handphone untuk belajar. Yaitu yang pertama di sini saya mencantumkan kurangnya kontrol dari orang tua. Kemudian gadget itu jarang digunakan untuk belajar. Dan juga yang terakhir kecanduan gadget gawai itu bisa dia entah kecanduan main game atau nonton video atau apalah itu. Nah, akibat dari kecanduan game atau kurangnya kontrol orang tua dalam menggunakan HP oleh anak itu mengakibatkan anak jadi malas belajar, banyak waktu yang dibuangnya sia-sia. Kemudian anak menjadi apatis dengan lingkungan sekitar karena terpaku dengan gadget saja. Kemudian yang terakhir, apabila dilakukan secara jangka panjang maka akan dapat memperburuk kesehatan anak. Fasilitas, nah ini fasilitas yang harus disiapkan nih, itu orang tua melakukan pendampingan dan pengawasan. Nah, ini cara mengatasinya ya. Yang pertama, orang tua melakukan pendampingan dan pengawasan. Kemudian yang kedua, memberikan penyadaran akan dampak buruk penyalahgunaan gawai berlebihan. Nah, sebenarnya melakukan pendampingan pengawasan ini nggak cuma orang tua tapi juga seluruh orang dewasa. Itu baik itu guru, masyarakat ya, bukan orang tua saja. Kemudian kita lanjutkan Fishbone. Kemudian saya juga menjelaskan dengan menggunakan analisis SWOT juga. Kenapa dengan analisis SWOT juga, tidak hanya analisis Fishbone? Karena di SWOT ini menurut saya lebih luas. Karena di sini menggunakan ada 4 hal yang dibahas, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan kemudian threat atau ancaman. Yang pertama, kekuatan yaitu dengan menggunakan gawai, kekuatannya yang jelas lah lebih mudah mengakses pengetahuan dengan Google cari aja di Google gitu kan. Kemudian lebih mudah dalam berkomunikasi dengan menggunakan jaringan seluler atau media sosial, yaitu juga berkaitan dengan mudah bergaul di medsos saja tapinya. Kemudian cepat mendapatkan informasi, kalau kita mau info apa aja gitu mudah gitu aksesnya dengan menggunakan handphone sekarang. Kemudian kelemahan, nah di kelemahan sini handphone itu dianggap dapat membuat kecanduan. Banyak konten dewasa yang seharusnya belum boleh anak-anak itu lihat. Kemudian anak-anak itu mudah terpengaruh informasi dan perilaku negatif. Kurangnya kesadaran orang tua, bila dipergunakan berlebihan dapat mengganggu kesehatan anak. Nah, di sini perlu diketahui ya, anak-anak itu karena kecanduan handphone bisa masuk ke rumah sakit jiwa. Bahkan ada yang sampai mengganggu psikis anak itu sebenarnya. Kemudian peluang. Nah, bagian peluang ini ada 3 poin. Yang pertama, dengan memanfaatkan gawai secara benar maka dapat membuat pribadi anak yang berwawasan luas. Kemudian yang kedua, memudahkan anak dalam belajar sebenarnya gawai ini ya kan. Kemudian yang ketiga, dengan online itu perlombaan-perlombaan dapat diikuti hanya hingga tingkat internasional walaupun di rumah saja. Ya, ini sebenarnya tidak hanya perlombaan-perlombaan yang bersifat apa ya, pokoknya kita bisa explore itu apa aja lewat YouTube, lewat Instagram, lewat apapun sekarang bisa gitu, untuk booming, untuk viral, dan juga untuk mengikuti ajang-ajang sekarang bisa lewat rumah saja menggunakan handphone dan internet tentunya. Nah, yang terakhir ini ancaman. Nah, ancaman ini apabila diperlakukan atau dibiarkan anaknya kecanduan gawai itu, maka anak akan malas belajar. Anak akan mudah percaya berita hoax, ya kan, karena dia hanya terpaku dengan berita itu saja. Jadi mudah dipengaruhi dengan berita hoax. Kemudian perkembangan psikis dan psikis anak itu akan terganggu karena di YouTube atau di mana di sosial media di internet itu kan tidak ada batasan seperti di TV kan ada bimbingan orang tua gitu kan. Kalau di YouTube lah tentunya itu belum ada. Tapi sekarang sudah mulai ada sih. Tapi tetap saja bisa aja diakses.
dengan klik aja gitu, jadi bisa dibuka. Oke, selanjutnya. Nah, next. Nah, dari dua analisis tersebut, maka ada rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Nah, isunya tadi kan tentang banyaknya peserta didik yang kurang bijaksana dalam menggunakan handphone untuk belajar. Nah, penyebabnya tadi karena kurangnya kontrol oleh orang dewasa ya, bukan hanya orang tua, oleh orang dewasa yaitu orang tua terutama guru, kemudian masyarakat, kemudian sanak famili yang lebih tua lah, lebih dewasa daripada anak tersebut dalam menggunakan gawai untuk belajar, sehingga membuat anak itu kecanduan gawai tidak pada hal yang positif. Nah, dari alternatif yang pertama ini saya mencantumkan mengadakan kontrol dan pembimbingan di rumah maupun di sekolah untuk penempatan gawai untuk belajar. Nah, jadi di sini di rumah maupun di rumah kan sekarang gawai itu kan dimiliki oleh anak. Anak itu bisa aja kan sekarang untuk yang ekonominya menengah ke atas. Nah, di sekolah juga sekarang sudah memanfaatkan gawai. Nah, jadi untuk tahapannya saya ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu menyediakan aturan atau tata tertib penggunaan gawai bagi anak. Yang kedua, membiasakan anak untuk belajar dengan diberikan kuis-kuis sambil dibimbing untuk memecahkan masalah tersebut menggunakan gawai untuk mencari informasi. Nah, di sini kan bisa kita carikan untuk guru ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak tingkat pemikirannya tuh high order thinking gitu. Kalau untuk anak kelas tinggi untuk SD bisa dia untuk mencari coba gunakan teknologi kan untuk mencari informasi, dan tetap saja pembenarannya kita tetap dari guru ini harus melihat ke buku untuk mengatakan bahwa karena tidak semua dari Google itu benar loh. Kemudian setelah itu langkah tahapan alternatif yang ketiga, melakukan pembimbingan dengan figur contoh agar ada orang dewasa yang dapat dia contoh. Nah, di sini kan harus menjadi agen of change, itu kan harus bisa juga seorang guru itu mencontohkan sikap yang seharusnya. Jangan-jangan gurunya juga sambil mengajar dia bermain gawai, atau orang tuanya itu melarang anaknya bermain gawai sedangkan orang tuanya asik aja itu dengan HP. Nah, jadi harus dari orang dewasanya pun harus mencontohkan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, sesekali mengadakan kegiatan menggunakan gawai bersama anak, baik itu di sekolah atau di rumah ya, yang ikut sertakan dia. Jadi dia gak cuma boleh gitu menggunakan gawai, tapi dibimbing. Dan terakhir, berikan apresiasi atau penghargaan kepada anak didik yang bisa berdisiplin, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, yang hasil yang diharapkan dari tahapan ini atau dari alternatif penyelesaian ini adalah anak menjadi lebih bijak dalam menggunakan gawai dan tumbuh kembang anak tidak terganggu atau terpengaruh dari kecanduan gawai. Nah, pihak yang terlibat atau bertanggung jawab itu orang tua, peserta didik, masyarakat, dan dinas terkait. Oke, selanjutnya. Nah, ini alternatif penyelesaian yang kedua, pemanfaatan penggunaan informasi digital untuk belajar di rumah apabila ada kejadian luar biasa. Salah satunya COVID-19. Nah, menyediakan fasilitas, tahapannya ada 3. Yang pertama, menyediakan fasilitas gawai namun tetap dengan pengawasan orang tua di rumah, lengkap dengan aturan pemakaian, jadwal pemakaian, dan larangan-larangan atau rambu-rambu saat mengoperasikan handphone di rumah. Jadi tetap dia belajar pun tetap itu belajar di rumah. Kemudian tahapan yang kedua, mengenal berbagai macam aplikasi belajar yang menyenangkan pada handphone anak, diantaranya misalnya ruang guru, ruang belajar, buku kelas, banyak lah itu di aplikasi itu udah bagus-bagus, itu udah recommended lah. Dan kemudian yang ketiga, memberikan anak kesempatan sesekali untuk menggunakan gawai untuk bermain agar anak tidak stres namun tetap di bawah dewasa. Nah, dari alternatif penyelesaian ini, hasil yang diharapkan yaitu minat anak untuk belajar itu meningkat dan dia tetap mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih. Yang terlibat orang tua, guru, peserta didik, masyarakat dinas terkait, dan lebih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kedua,
sampaikan ya di kolom komentar. Jangan lupa berbagi untuk yang lain. Saya harap dan kritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.